Assalamualaikum, kita belajar tentang kalimat dalam bahasa Arab yuk. Kalimat atau kata adalah lafaz yang mempunyai arti baik yang terdiri dari 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf, atau lebih. Dalam bahasa Arab, kalimat itu ada 3. Ada isim, fi'il, dan huruf. Isim itu kata benda, fi'il kata kerja, dan ada juga yang huruf. Sekarang kita bahas tentang isim ya. Bisa dilihat ada contoh dari isim itu sodikun, at-tolibu. Lalu ada huwa, hiya. Ini bentuknya isim domir. Ahmad, Aisyah, nama orang disebut isim alam. Indonesia. Lalu Bu Elia akan menjelaskan tentang perbedaan antara isim nakiro dan isim marifat. Isim nakiro adalah isim yang menunjukkan sesuatu yang tidak tertentu, artinya maknanya masih umum. Ya, ada kata rumah, misalkan rumah siapa masih belum spesifik gitu ya. Teman, ya sudah teman, belum disebutin apakah itu temannya si Ahmad, apakah itu teman yang namanya Aisyah dan lain-lain. Ya, jadi yang perlu teman-teman ingat, isim nakiro itu menunjukkan makna yang masih umum. Dan ciri-cirinya di akhir katanya menggunakan harokat tanwin. Ya, domah ten, kasroh ten, fatah ten. Ya, seperti contoh ini. Laisa li faridin sodikun ya'rifuhu. Baik, kita lihat lagi ya contohnya dari isim nakiro. Li amun yaskunu fi hadhil Madinah. Ya, saya punya seorang paman yang tinggal di kota ini. Amun, harokat akhirnya domahtain, masih menunjukkan isim nakiro di mana maknanya masih umum nih pamannya, tidak disebutkan nama pamannya siapa. Lalu teman-teman, kita lihat yang isim marifat. Isim marifat adalah isim yang menunjukkan sesuatu yang tertentu. Artinya, isim ini menunjukkan sesuatu yang sudah khusus, sudah jelas namanya, sudah jelas untuk siapanya, ya, atau nama kota dan sebagainya. Ada berbagai macam isim marifat. Kita lihat dari yang paling atas ya, itu yang alif. Isim yang dimarifatkan dengan alif lam. Contohnya at-talibu, al-wahyu, al-ilmu, al-karimu, ya. Itu isim marifat. Di depan katanya dikasih alif lam. Lalu di akhir katanya itu tidak pakai tanwin. Ya, ingat ya, kalau sudah ada alif lam maka tidak boleh ketemu sama tanwin dalam satu kata. Kalau tadi yang nakiro kan ujung katanya adalah tanwin. Kalau yang marifat depannya pakai alif lam dan belakangnya berharokat domah. Lalu yang kedua ada isim domir. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti. Lalu ada isim isyarah. Isim isyarah atau kata penunjuk. Seperti kalau di bahasa Indonesia itu ini, itu, ya. Atau dalam bahasa Arabnya hadza, hadihi, dzalika, tilka, ya, ulaika dan yang lain-lainnya. Lalu isim alam. Isim alam adalah kata yang menunjukkan nama orang atau barang. Dan juga bisa nama tempat, ya. Contohnya Ahmad, ya, Khadijah, Makkah, Indonesia, Jakarta. Nah, itu termasuk isim ma'rifat. Sudah spesifik ya, sudah jelas namanya. Lalu ada isim mausul atau kata penyambung. Isim mausul atau kata hubungnya, contoh seperti ini nih. Ada alladzi, allati, maknanya itu yang, ya. Lalu alladzina, allati untuk kalau bentuknya jamak atau banyak. Lalu ada man, ada juga ma. Kemudian ada al-mudhof ila ma'rifihi, maksudnya adalah isim yang dimudhofkan oleh isim ma'rifat. Contohnya ismur rajuli. Lalu ada amwaluhum. Amwalunnya ini adalah termasuk isim ma'rifatnya. Kitabul fiqhi. Nah, ini kan bentuknya idhofah ya. Ini juga termasuk isim ma'rifat. Kitab fikih sudah jelas kan, sudah spesifik. Nah, kita perhatikan lagi contoh-contoh isim ma'rifat pada kata di bawah ya. Taqaddama Ali amamal fasli. Nah, itu al-fasl itu merupakan al-ismul mu'arif bi alif lam. Ya, sudah jelas ada alif lamnya. Nah, ini disebut isim ma'rifat nih, al-faslnya. Ya Ali amun huwa yaskunu fi hadhil ashima. Amun
Li Ali amun, ya, Ali mempunyai seorang paman. Dia, nah dianya ini ya isim domir. Isim domir termasuk ke dalam isim ma'rifat. Lalu hadhil madrasah taqa'u fi Jakarta Asy-Syarqiyah. Ya, kata hadhihinya termasuk isim isyarah. Isim isyarah juga merupakan isim ma'rifat. Wasala Farid dirasatahu ilal madrasah as-sanawiyah. Farid ini sebagai fa'ilnya, ya, dia juga termasuk isim alam, nama orang, ya. Jadi ini juga termasuk isim ma'rifat. Baik, itu tadi ya teman-teman perbedaan antara isim nakiro dan juga isim ma'rifat. Yang perlu diingat, kalau isim nakiro menunjukkan makna umum, kalau isim ma'rifat menunjukkan makna yang khusus atau sudah spesifik. Ada banyak macam jenis dari isim ma'rifat. Teman-teman harus hafal, diingat-ingat agar nanti bisa mengidentifikasi di suatu paragraf misalkan, atau di soal cerita yang mana yang termasuk isim nakiro, yang mana yang masuk isim ma'rifat. Kalau isim ma'rifat di depan katanya biasanya ada alif lam. Kalau isim nakiro di akhir katanya harokat ujungnya itu menggunakan tanwin. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Nakhtatim bilhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.